Ada yang belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Tempat duduk siap, berdoa dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, kandung padamu. Di sana aku berdiri, jadi bantu ibumu. Selesai. Duduk, silakan duduk semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Mila, kita dia hadir. Siapa yang nggak masuk? Jafar ya? Kemana? Sakit. Ya. Ayo, sekarang pelajaran yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang yuk dikeluarkan semua buku pelajarannya dulu. Buku paketnya keluarkan. Buku tulisnya dipersiapkan aja dulu. Di dalam pelajaran kita kali ini itu adalah tentang mencari kata dalam kamus daring secara benar, atau yang di sini adalah menggunakan kamus di digital. Ini bahasa Indonesia ya. Artinya apa? Tentunya yaitu dengan tujuan capaian pelajaran itu memperluas kosakata dan meningkatkan literasi. Sebelum membahas intinya, Bapak cerita dulu. Dulu pada tahun-tahun ketika Bapak sekolah, perkembangan teknologi tidak seperti sekarang. Dulu, kalau kita bawa kamus, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, harus punya kamus yang tebalnya segini. Tergantung tebalnya. Jadi kalau Bapak dulu waktu sekolah bawa kamus itu berat, ditan itu berat. Kalau sudah ada perintah bawa kamus besok dulu, sama gurunya diperintahkan baik pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, itu kalau disuruh bawa kamus sudah berat pastinya. Karena dulu menggunakan buku yang sangat tebal. Akan tetapi dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin maju, kamus yang dulu berupa buku sekarang sudah berupa digital. Kalau dulu, kalau yang namanya mau membeli kamus harus ke kota.
ke toko buku. Kalau dulu zaman Bapak sekolah, sekarang dengan perkembangan digital tidak perlu jauh-jauh, modalnya apa? Cukup HP dan kuota internet. Tinggal buka Google atau install aplikasinya di HP Android. Bisa Android, bisa Apple, iPhone, seperti itu. Dan caranya lebih mudah yang sekarang. Kalau dulu misalkan Bapak contohkan, cari arti kata ini misalkan. Nah, satu-satu di bukunya itu. Bayangkan bukunya tebal 200, 250, cari satu-satu. Sekarang tinggal kamus digital karena kemajuan zaman, tinggal klik, cari, kita ketikkan, langsung keluar jawaban. Itulah bedanya kamus digital dengan kamus zaman dahulu. Sampai di sini paham? Paham nggak? Nah, pelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita bisa menggunakan kamus online atau disebut kamus daring itu menggunakan HP. Ya, ngerti? Jadi pelajaran kita hari ini adalah kita belajar menggunakan kamus digital atau kamus online menggunakan HP. Pak, apakah cuma bisa pakai HP? Bisa. Yang lain bisa. Contohnya seperti apa? Tablet. Syaratnya apa? Harus tersambung ke internet. Zaman sekarang sudah canggih. Enggak kayak Bapak dulu waktu sekolah bawa kamus pagi-pagi nyambi buku tebel, buruk tengah kena nyambi kamus. Kalau sekarang ada HP, tablet atau pakai laptop, cuman modal harus ada kuota internetnya. Itu bedanya sekolah zaman dulu dengan sekolah kalian yang sekarang. Jadi sekarang itu pemanfaatan teknologinya itu sangat dioptimalkan. Kalian kalau belajar mengoptimalkan kemajuan teknologi, ada PR apapun, kalian tidak akan kesulitan. Kok bisa Pak? Contohnya sekarang kita ini bisa punya asisten pribadi, tinggal nyuruh. Apa namanya contohnya? ChatGPT. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Apa lagi? Apa kamu barusan? Apa lagi? Gemini. Itu semuanya ada di HP kalian. Tinggal kalian manfaatkan secara baik. Bagaimana caranya menjadi asisten? Tinggal kamu daftar. Kalau sudah internetnya harus tersambung, tinggal nyuruh carikan menu nasi goreng spesial. Nanti keluar itu, langsung. Kamu tinggal nyuruh. Yang mana yang nyamain update. Misal kamu lagi, DJ carikan saya menu nasi goreng. Sudah, saya akan carikan menu nasi goreng. Cuma kalian masih tidak tahu cara. Makanya sebelumnya Bapak tahu, pernah kalian menggunakan seperti itu? Belum? Makanya kita belajar hari ini menggunakan kamus bahasa Indonesia secara online atau daring. Sebelum praktek, kita lihat dulu videonya. Tuh, simak ya. Ayo dengarkan. Kita lihat videonya dulu, perhatikan, simak baik-baik tentang kamus daring ya. Caranya yang buka Google untuk menentukan kosakata baku dan tidak baku.
Cara yang pertama itu kalian langsung saja ke Google, Aku kemudian berjanji ada kolom pencarian, tulis di sana KBBI online, online. di search atau tekan Terus enter. enter, dia punya enter. Kalian bisa klik Maka pada yang keluar. pertama ini KBBI dari tekan 2 kali. Nah, itu langsung saja kita masukkan kata yang ingin dicari. Nah, misalnya mau cari ibu mau arti katanya, langsung masukkan. cari. Kalau kalian nggak tahu ada kata arti seperti Seperti itu kan di sini kata bentuk kata yang baku itu adalah kongres dan bentuk tidak bakunya kongres. Dari mana? Paham teman-teman? Mari kita coba cari kata yang lain ya. Misalnya di teks itu ada istri. Coba kita cek ya yang berbentuk artinya seperti itu apa misalkan? Nah, bentuk kosakata bakunya adalah istri dan bentuk tidak bakunya itu istri. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Kali ini kalian Barusan kalian sudah lihat, sudah paham? Tadi itu di video itu adalah tutorial atau cara kita menggunakan kamus online atau dari menggunakan HP. Apa ini? Sudah bisa? Bisa ngikuti ya? Bisa. Nah, sekarang fungsinya ini yang tadi kalian lihat itu adalah mencari arti kata-kata yang kalian tidak paham. Katakanlah kalian ada pelajaran bahasa Indonesia, ada kata-kata yang tidak kalian pahami, mendengar atau melihat. Seperti ini kan contohnya. Skidul. Apa ya artinya skidul? Apa ya artinya skidul? Nah, langsung kalian jangan repot-repot buka KBBI online lewat HP-nya, ketikkan seperti tadi skidul bisa. Kalau keluar enter maka akan ditemukan jawaban. Oh, skidul artinya jadwal. Oh, berarti jadwal artinya. Nah, itulah fungsinya dari kamus online. Kalau dulu yang Bapak itu, kalau dulu kamusnya itu harus cari satu-satu per lembar. Enggak cukup, kadang-kadang 10 menit enggak cukup, tidak ditemukan. Kalau sekarang tinggal ketik. Itulah salah satu manfaat dari kemajuan teknologi. Ayo sekarang Bapak kemarin sudah menyuruh kalian membawa HP, kita langsung praktek saja mencari kata-kata dulu. Apa bagi ya Bapak bagi? Ini kita anggap ini kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1. Ayo, saya bagi kelompok 1, 2, 3. Tugas kalian yaitu mencari kata-kata yang Bapak nanti akan tulis menggunakan HP kalian ya. Kamus KBBI dari kelompok 1. Masya Allah. Sekarang Bapak akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Tugas kalian per kelompok nanti mencari kata-kata yang akan Bapak tulis nanti ya, menggunakan HP kalian sesuai tutorial yang Bapak tampilkan tadi ya. Ya, nanti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3. Di mana per kelompok itu punya tugas masing-masing mencari tahu arti dari kata-kata yang Bapak akan sebutkan nanti ya, menggunakan kamus dari itu ya. Nanti kalau misalkan Bapak anu ya, maksud dulu ya, kalian pernah nggak buka YouTube? Pernah buka YouTube? Bapak tanya kelompok 1, pernah buka YouTube? Kelompok 3, pernah? Video apa yang sering muncul di
YouTube kalian. Setiap kalian buka beranda, video apa yang sering YouTube? TikTok, film, film apa? Kartun. Kelompok 2, setiap kalian buka beranda itu, video apa yang sering keluar? Lagu, film apa? Kartun, apa action, atau apa? Kelompok 1, setiap kalian buka YouTube lihat apa? Atau yang kalian sering keluar di beranda kalian itu game, Minecraft. Pernah nggak kalian pikir, kok ini aja yang terus muncul, kok ini aja yang muncul? Itu berkaitan dengan apa yang sering kalian ketik, dicari di YouTube, itu akan sering tampil di beranda kalian. Jadi kalian ketemu. Kalau misalkan senang apa sering cari di YouTube, maka apa yang sering kalian cari itu akan terus muncul. Itu yang dinamakan algoritma. Kalian harus tahu itu ya. Oke, langsung kelompok 1. Kelompok 1 yaitu carilah kata-kata di kamus KBBI online menggunakan HP kata algoritma. Kelompok 2 kata-katanya yaitu edukasi. Kelompok 3 kata-katanya yaitu literasi. Caranya seperti video, Bapak akan tampilkan sambil lalu kalian kerjakan. Ayo keluarkan HP-nya semuanya. Ayo. Dan akan belajar menggunakan online untuk menentukan kosakata baku dan tidak baku. Cara yang pertama itu kalian langsung saja ke Google, kemudian ada kolom pertanyaan, tulis di sana KBBI online, bisa atau tukar Islam. Kalian bisa klik pada web yang pertama ini, KBBI dan tekan 2 kali. Nah, langsung saja kita masuk kata yang ingin dicari. Misalnya pertama, ibu mau mencari kata kongres. Cari. Terlihat kan di sini kata bentuk kata yang baku itu adalah kongres dan bentuk tidak bakunya kongres. Mari kita coba cari kata yang lain ya. Misalnya di teks itu ada istri. Coba kita cek ya, yang betul itu seperti apa. Nah, bentuk kosakata bakunya adalah istri dan bentuk tidak bakunya itu istri. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Sudah ketemu kelompok 2. Tahu? Ini dari apa? Edukasi. Coba. Nanti satu orang maju ke depan ini membacakan. Kita malam nanti. Silakan. Bagaimana? Arti dari mari kalau sudah ketemu kita presentasikan hasil dari praktek kalian. Ayo, kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan. Yuk.
Nah dulu. Algoritma. Apa hasilnya baca? Tanya. Algoritma adalah rangkaian instruksi atau langkah-langkah logis dan berurutan yang disusun untuk mengerjakan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun di aplikasi komputer, di mana ia menjadi dasar untuk membuat program yang efisien. Yo. Tepuk tangan nomor 1. Nomor 2. Maju deh. Deh. Ini deh. Yo. Edukasi. Ayo hasilnya apa? Lanjut deh. Sudah? Sudah tepuk tangan nomor 2. Sekarang nomor 3 literasi. Sudah? Tepuk tangan nomor 3 ya. Fokus lagi. Fokus lagi yuk, tepuk semangat. Gimana? Sudah bisa mencari atau menggunakan kamus KBBI daring menggunakan HP? Sudah bisa? Kelompok 1 sebenarnya sudah bisa? Kelompok 1 gimana? Sudah bisa? Kelompok 2 gimana? Kelompok 3? Jadi misalkan ada tugas, terus kalian menemukan kata-kata sulit, jangan panik. Langsung buka aja kamus KBBI online. Ya. Langsung keluar itu jawabannya. Tugas kalian itu adalah mengerjakan LKPD yang akan Bapak berikan dengan cara yaitu soal atau perintah yang ada di LKPD kalian kerjakan menggunakan bantuan HP yang kalian bawa. Nanti jawabannya ditulis di LKPD. Ngerti? Bisa mengerti? Ya. Di Bapak beri dulu. Ayo yang sudah dapat langsung namanya diisi dulu kelasnya, kemudian langsung dikerjakan. Ya. Nyari, mana bisa? Kan nggak ada yang langsung dikerjakan ya. Untuk aminnya kita Google. Ayo langsung dikerjakan.
Saya tunjukkan. Mana? Siap lagi, duduk lagi. Ayo duduk, siap lagi. Mari kita refleksi sebentar materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan. Artinya, teknologi ini adalah digunakan untuk membantu memudahkan kalian dalam misal mencari kata-kata ataupun mencari apa yang tidak kalian paham. Di sini kita belajar yaitu penggunaan kamus daring atau kamus online, yaitu menggunakan kamus KBBI. Bagaimana? Kalian sudah paham semua? Sudah paham? Selanjutnya Bapak akan menanyakan kalian itu apa sih yang kalian tangkap tentang pelajaran kita ini, tentang KBBI daring. Itu saja, yaitu yang pertama nanti akan Bapak ajukan, yaitu mencari kelebihan dari penggunaan KBBI daring. Yang kedua, mencari menggunakan kelemahan dari KBBI daring. Siapa yang maju atau membacakan yang bisa menjawab apa kelebihan dari penggunaan KBBI daring? Siapa? Kita. Coba jawab. Penggunaan kamus digital sangat penting. Dapat memudahkan mencari. Coba ulang kita. Penggunaan kamus digital sangat penting. Dapat memudahkan mencari. Jadi menurut jawaban kita, kelebihan dari KBBI daring itu memudahkan kita mencari arti atau kosakata. Sekarang kelemahan dari penggunaan KBBI daring, siapa yang mau jawab? AB, ayo B. Kita tidak memiliki internet, maka tidak bisa mempelajari KBBI daring. Apabila kita tidak mempunyai internet, maka kita tidak bisa menggunakan KBBI daring. Jadi sudah ditemukan kelebihan dan kekurangan dari KBBI daring. Ternyata ada kelebihannya, ada kekurangan. Kalau kelebihan katanya kita KBBI daring itu juga Bapak ya praktis. Artinya karena tidak membawa benda seperti kamu. Penggunanya mudah dalam mencari arti kata-kata. Akan tetapi kelemahannya menurut Habib, karena menggunakan akses internet, kalau misalkan kita tidak punya akses internet, maka kita tidak bisa menggunakan KBBI daring. Jadi kelemahannya KBBI daring itu harus menggunakan internet. Kalau misalkan kita tidak punya kuota, tidak punya wifi, maka KBBI daring tidak bisa digunakan. Itulah kelebihan dan kekurangan KBBI. Kalau lemes sekarang, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah paham kelebihan dan kekurangan dari KBBI daring? Sudah paham? Karena kita sudah sampai ke jamnya, walaupun materi kita sudah habis, mari kita ucapkan alhamdulillah. Semoga pertemuan atau pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah. Sebelum istirahat, bagaimana kalau kita menyanyi lagu nasional dulu? Ya? Coba.
istirahat